Ya, terima kasih Dina. Berikut adalah berita terpopuler dari CNBC-Indonesia.com sepanjang hari ini. Yang pertama adalah perang Rusia di Ukraina jadi senjata makan tuan. Di mana nampaknya perang Rusia dan Ukraina kini seperti bumerang yang menjadi senjata makan tuan bagi negeri beruang merah tersebut. Di mana ekonomi Rusia kini mulai tersengat dampaknya. Para ekonom menyebut defisit anggaran Rusia yang melonjak tidak akan menjadi alasan untuk Moskow menguras dana perangnya. Dikutip dari CNBC Internasional, defisit anggaran Rusia pecah rekor hingga mencapai 1,8 triliun rubel Rusia atau setara dengan 24,4 juta US dollar pada Januari. Sementara belanja negara tumbuh sebesar 58% di saat pendapatan negara tersebut turun lebih dari sepertiga. Sementara di sektor swasta ada volatilitas yang jauh lebih besar. Sektor manufaktur Rusia mengalami penurunan meski dapat diselamatkan melalui subsidi. Selain itu, kerusakan jangka panjang yang paling signifikan akan datang dari berkurangnya akses Rusia terhadap teknologi dan keahlian. Nantinya hal itu akan berujung pada perekonomian terutama sektor energi. Ya, dan informasi yang kedua adalah teknologi Amerika dituding penyebab gempa Turki, di mana teori konspirasi bermunculan soal penyebab gempa yang terjadi di Turki adalah salah satunya teknologi HARP milik Amerika Serikat yang dituding sebagai penyebab gempa yang terjadi di Turki. HARP atau High Frequency Active Auroral Research Program adalah proyek bersama Angkatan Udara Amerika Serikat dan Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1993 dengan kendali dialihkan ke University of Alaska Fairbanks pada tahun 2015. Sebelumnya telah diungkapkan bahwa fasilitas riset HARP di Alaska bisa mengendalikan cuaca bumi. Caranya adalah dengan menggunakan partikel logam bergetar di atmosfer dengan gelombang radio. Hal inilah yang membuat teori bermunculan bahwa HARP mentransmisikan gelombang rasio ke partikel. Dengan demikian mereka dapat mengubah cuaca. Namun klaim itu salah. Para ahli mengatakan bahwa HARP tidak berdampak pada troposfer atau stratosfer tempat pesawat terbang dan cuaca terjadi. Disebutkan bahwa fitur utama HARP adalah pemancar frekuensi tinggi yang digunakan untuk mempelajari ionosfer, bagian dari atmosfer atas bumi. Sementara informasi yang ketiga datang dari dalam negeri di mana raib 9,8 triliun rupiah, Erick ngeri, Dapen BUMN jadi Jiwasraya Jilid 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN tengah mewaspadai kondisi dana pensiun BUMN. Hal ini karena banyaknya dana pensiun BUMN yang bermasalah. Bahkan kondisi ini dikhawatirkan menjadi bom waktu gagal bayar 1 atau 2 tahun ke depan. Salah satu masalah yang sudah muncul dan terdeteksi adalah telah terjadinya defisit kecukupan Dapen BUMN, antara lain defisit kecukupan dana atau unfunded sebesar 9,8 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, di mana hanya 35% dana pensiun BUMN yang masih sehat, sisanya sakit. Erick juga mengatakan bahwa kondisi dana pensiun BUMN merupakan salah satu isu terbesar yang menjadi beban yang perlu diselesaikan kementerian. Sementara untuk informasi yang keempat atau yang terakhir, Rusia sebut Amerika Serikat telah lewati garis merah. Amerika Serikat dianggap telah melanggar garis merah Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang Ukraina. Hal ini diperingatkan oleh diplomat Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky. Dmitry mengatakan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO lainnya telah menuangkan minyak ke dalam api dengan memasok bantuan militer dan senjata untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga mengatakan ada tentara bayaran dari negara-negara barat yang berjuang untuk Ukraina. Dmitry bahkan tidak mengesampingkan Rusia akan membalas secara militer terhadap Amerika Serikat sebagai tanggapan atas tindakan-tindakan tersebut.